Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang masuk pada latihan kedua di halaman 41. Di sini diperintahkan asyir ilal kalimatil atiyati bismi isyaratin lil ba'idi. Di sini diperintahkan untuk memberikan isyarat pada kata-kata di bawah ini dengan kata tunjuk yang jauh. Jadi di sini khusus untuk kata tunjuk yang jauh saja ya. Di situ bainal qausain, di dalam kurung ada dua, dzalika dengan tilka. Dua ini saja yang digunakan. Jadi di situ diperhatikan mana yang mudzakkar, mana yang muannats. Kalau mudzakkar, mana yang dipakai? Dzalika. Kalau muannats, tilka. Jadi perhatikan baik-baik mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Tadi di akhwat ya tadi. Kita lanjutkan. Silakan nomor 1. Artinya barakallahu fi. Ba'daha barakallahu fi. Ba'daha barakallahu fi. Ba'daha barakallahu fi. Ba'daha nah, yang ikhwan silakan. Antum. Tilka ain. Itu mata. Barakallahu fi. Dia muannas ya. Ainun muannas. Nah, silakan. Tarjim. Barakallahu fi. Qamisun. Itu kemeja. Nah, barakallahu fi. Ba'dahu Kidrun mudzakkar atau muannas? Ada yang masih ingat panci? Iya, mudzakkar atau muannas? Muannas. Iya, dia muannas ya. Walaupun tidak ada apa? Tamar butonya. Karena yang biasa kita pelajari yang namanya kata benda, untuk mudah membedakannya itu apa? Dilihat saja huruf terakhirnya. Kalau ada tamar buto, maka itu muannats. Kalau tidak ada berarti itu mudzakkar. Namun kidrun, walaupun tidak ada tanda muannasnya di situ, dia digolongkan muannas. Panci ya. Jadi kata isyarat yang tepat apa? Tilka. Nah, barakallahu fi. Ba'dahu
Nomor 9 sekarang. Apa artinya? Jendela. Itu jendela. Baik, barakallahu fi. Nah, ba'dahu. Nah, ba'dahu. Barakallahu. Dalika maktab itu perpustakaan. Maktabun meja. Perpustakaan maktabatun. Ya, maktabatun itu perpustakaan, perpus. Kalau maktabun meja. Baik, barakallahu fiik. Ba'dahu. Naqatun dua belas. Apa artinya? Unta betina. Baik. Nah, barakallah. Ba'dahu. Dalika muhandisun itu insinyur. Barakallah. Ba'dahu. Artinya? Muadzin. Ini sudah di Indonesia kan ya? Nah, itu juga sudah ma'ruf bahasa Indonesia muadzin. Kalau antum pakai tukang azan juga tidak apa-apa. Nah, ini sudah ma'ruf. Nah, barakallahu fiik. Ba'dahu. Allah mamarradatu. Apa artinya? Baik, barakallahu fiik. Ba'dahu. Dalika sarir Tarjih. itu tempat tidur. Nah, semangat sekali sebut tempat tidurnya. Sarir. Selesai. Akhwat, dilanjutkan silahkan dari depan. Tarjimi. Baik. Tadi diartikan kebun, sama juga ya, taman, kebun. Nah, ba'daha, barakallahu fiik. Baik. Pelajar saja. Barakallahu fiik. Ba'daha. Baik, barakallahu fiik. Nah, huruf yang ditasydid yang kedua, ketiga. Huruf yang kedua yang ditasydid tidak boleh panjang ya. Jadi baca kembali, baca ulang. Yang tadi ini maratan ukhra. Diulangi sekali lagi.
Battatun ya. Tonya jangan dipanjangkan. Baik. Alhamdulillah selesai ya. Untuk al-kalimatul jadidah, diperhatikan. Al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Al-mumarridatu, apa artinya? Al-hadiqatu, al-battatu, bebek itik, al-muadzinu, an-naqatu. Baik, bedakan dengan jamalun. Jamalun. Nah, didduhu naqatun. Al-baydatu, telur. Baik. Di situ diberikan contoh supaya mudah dipahami. Ada pada tabel asmaul isyarati lil qarib. Ini kata-kata tunjuk untuk yang dekat. Kata-kata tunjuk untuk yang dekat. Ada dua di situ, untuk mudzakkar dan muannas dipisahkan. Hadza dan hadhihi. Contohnya di situ hadza Muhammadun, hadhihi Aminatu. Ini untuk yang dekat. Kemudian asmaul isyarati lil ba'idi, kata-kata tunjuk untuk yang jauh. Ada dua juga, dzalika dan tilka. Dzalika mudzakkar, tilka muannas. Dzalika Hamidun, tilka Zainabu. Nah, ya jelas di sini ya, untuk bisa dibedakan mana asmaul isyarah lil qarib dan asmaul isyarati lil ba'id untuk mudzakkar dan muannas. Nah, dan ini baru apa? Isim yang mufrad, kata tunggal. Nanti ada yang musanna, kata yang menunjukkan dua, dan juga jamak. Nah, kata yang menunjukkan lebih dari dua. Kalau dalam bahasa Indonesia yang kita kenal hanya dua saja ya. Ada kata tunggal, ada jamak. Kalau dalam bahasa Arab itu tiga. Dan itu penggunaan untuk ismul isyarah juga berbeda. Ada yang mufrad, musanna dan jamak. Nanti didapati pembahasan itu kita singgung, kita bahas itu. Baik. Masih ada waktu ya, kita lanjutkan setengah jam lagi. Masuk baik, pelajaran ke-7. Ada pertanyaan? Ada masalah pada pelajaran yang ke-7? Atau misalnya lupa kaidah yang lalu-lalu? Silahkan. Karena tadi masih ada yang keliru membaca ya. Harusnya di kasrah, dia dhammah. Nah, padahal ini sudah dipelajari. Mudhafun ilaih. Baik. Nah, indakum soal. Ada pertanyaan? Nah, jawabannya apa? Ma indana soal. Kami tidak ada pertanyaan. Li'annana apa? Nafham ya. Karena kalian sudah apa? Karena kami sudah paham. Baik, alaysa kadzalik? Nah, alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang ke-8. Ad-darsus tsamin. Pelajaran ke-8. Pada pelajaran yang ke-8 ini ada tambahan. Ini hati-hati ya ketika menerjemahkan. Di sini ada tambahan badal. Badal itu pengganti. Nah, perhatikan di sini salah satu contoh. Saya bacakan satu contoh supaya nanti tidak keliru ketika menerjemahkan. Karena ini dia sudah masuk badal di sini.
hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Baik. Lelaki ini atau laki-laki ini seorang pedagang. Masih ingat mubtada khobar? Masih ingat ya? Mana mubtadanya di sini? Hadza. Iya. Kemudian ar-rajulu dia sebagai apa di situ? Tadi yang saya sebut pengganti badal. Pengganti dari hadza tadi. Nah, jadi jangan sampai diartikan apa? Ini pemuda atau ini apa namanya? Laki-laki. Seorang pedagang. La. Baik. Jadi dia badal ya. Dia marfu dan alamat marfunya adalah dhamma. Tajirun sebagai apa? Khobar. Makanya diartikan seperti tadi. Berbeda dengan sebelumnya ya. Sebelumnya itu bagaimana? Hadza rajulun. Bagaimana diartikan hadza rajulun? Ini seorang laki-laki. Kalau hadza rajulu laki-laki ini. Bisa bedakan di sini? Nah. Jadi perhatikan ya. Setiap kata isyarah ini untuk mudah dipahami. Setiap kata isyarah setelahnya kalau dia ma'rifah, maka itu sebagai badal di situ. Biasanya dia sebagai badal. Kalau dia nakirah, berarti itu adalah khobar. Seperti tadi ya. Nah, kalau hadza rajulun, ini mubtadanya adalah hadza rajulun khobar. Kalau hadza rajulu, maka ar-rajulu di situ bukan khobar, tapi dia adalah pengganti dari hadza. Nah, diistilahkan sebagai badal. Badal kul minal kul atau min kul. Jadi dia pengganti seluruhnya, bukan hanya sebagian saja. Nah, lelaki ini tajirun, seorang pedagang. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Dan lelaki itu seorang dokter. Bisa ya? Nah, dilanjutkan. Tadi sampai di mana? Manid daur. Oh, masih akhwat. Silakan. Aidi maratan ukhra, diulangi sekali lagi. Ismut tajiri Muhammadun atau apa di situ dibaca? Diperhatikan nama Muhammadun atau Mahmudun? Mahmudun. At-tabibu atau at-tabibi? Baik. Baik. Barakallahu fiik.
Barakallahu fi. Ba'daha T. Di pelajaran yang ke-8 ini juga menyinggung tentang dzarful makan, keterangan tempat. Keterangan tempat pada pelajaran sebelumnya itu ada satu yang pernah kita pelajari ya. Masih ingat? Di bawah, bahasa Arabnya apa? Tahta. Itu dzarful makan. Ini teman-temannya, yaitu amama dan khalfa. Amama khalfa. Ini mereka satu jenis saja. Disebut sebagai apa? Dzarful makan. Setiap kata yang terletak setelah dzarful makan ini, yang sudah 3 yang kita pelajari ya, tahta, kemudian amama, khalfa, dia dihukumi sebagai isim majrur. Semuanya dijer, di kasrah. Semuanya di kasrah. Kata yang terletak setelah dzarful makan. Makanya di situ dibaca amamal masjidi, kasrah ya. Dia dijer. Kemudian apa lagi? Khalfal madrasati. Ini dihukumi sebagai mudhafun ilaih. Dia dihukumi sebagai apa? Mudhafun ilaih. Nah. Dan kita tahu bersama mudhafun ilaih selamanya di jer. Di kasrah atau pengganti dari kasrah. Nah, jadi sudah 3 ya. Yang sebelumnya apa? Nanti dihafal ya. Tahta di bawah, kemudian amama di depan, kemudian khalfa di belakang. Ini disebut dengan dzarful makan, keterangan tempat. Kaidahnya tadi ya, setiap kata yang terletak setelah dzarful makan itu semuanya di majrur, semuanya di jar. Baik, silakan dilanjutkan. Ba'daha lanjutkan, karena itu jawabannya. Baik. Baik, barakallahu fiik. Ba'daha min T. Nah, barakallahu fiik. Amerika. Ini agak susah disebut ya. Kalau yang azam, yang selain dari Arab itu susah disebut. Ada beberapa nama-nama negara di sini agak susah disebut. Nanti kita dapati di situ ya. Ada Jerman, ada Inggris. Nah, susah sekali disebut ya. Baik. Nah, selesai untuk qiraah pada pelajaran yang ke-8. Sekarang kita masuk pada latihan. Tamarinu. Apa artinya? Latihan-latihan. Ini jamak. Bentuk jamak dari tamrinun. Jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Jadi sekarang kita masuk pada pelajaran, pada latihan yang pertama. Perhatikan, ajib anil asilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
atau pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, berarti ini masih bersesuaian dengan qiraah bacaan yang sebelumnya ya. Iya. Silakan. Dilanjutkan. Oke, barakallahu fiik. Nah, ini sudah luar biasa ya. Nah, ini antum ya semuanya ya, ini sudah luar biasa nih antum semuanya. Panjang-panjang antum sudah bisa terjemahkan itu. Baik. Nah, ini kalau sudah normal sudah bisa pergi umrah. Ar-Raqm Tsani. Baik, barakallahu fiik. Ba'daha Nah, intahaitunna. Baik. Barakallahu fiikunna. Nah, laki-laki, ikhwan. Silakan dilanjutkan. Iya, antum. Nomor berapa? Nomor 3. Silakan. Masmuhu. Nah, aywa. Barakallahu fiik. Baik, ba'dahu. Silakan. Nomor 4. Apa artinya? Masih ingat min aina isim istifham? Min aina, dari baik. Coba diartikan kalimat itu. Min aina sayyaratut tabibi? Dokter ya. Dari mana mobil dokter itu? Nah, min aina? Min aina? Jawabannya bisa diambil dari kata kalimat yang terakhir. Sayyaratut tabibi min nukta. Bla bla bla. Baik. Nah, dijawab.
Nah, ma jawabuhu? Amin al-Yabani hadihi atau min Amerika? Dijawab yang pertama saja. Sayyaratut tabibi minal Yabani. Baik. Mobil dokter itu dari Jepang. Yang kelima silakan. Ar-Raqmul Khamis. Tajiri. Di situ mudhafun ilaih ya. Sayyaratut tajiri. Jadi kalau misalnya melihat kalimat seperti itu, yang pertama dia tidak ada atau nakirah, tidak ada alif lamnya. Lalu dia diidhofahkan, digandengkan pada kata setelahnya itu ada alif lamnya, ma'rifah. Maka itu bentuknya adalah mudhafun ilaih. Nah, kata yang kedua yang ada alif lamnya itu atau yang ma'rifah itu majrur, dibaca kasar. Jadi sayyaratut tajiri. Dan ma'rifah tidak selamanya ada alif lamnya ya. Ma'rifah itu tidak selamanya ada alif lam, seperti nama orang. Kan tidak perlu ada alif lam di situ. Ya. Baik. Nah, dari mana? Dari Amerika. Nah, sayyaratut tajiri min Amerika. Mobil pedagang itu dari Amerika. Taib. Ar-Raqmus Sadis. Nomor 6. Diartikan di mana? Aina di mana? Mulai dari Baitut Tajiri. Kalau menjawab mulai dari situ ya. Atau langsung juga tidak apa-apa. Taib. Apa artinya? Di depan masjid. Barakallahu fiik. Yang terakhir, silakan. Aina di mana? Jawabannya mulai dari Baitut Tabibi. Oke, barakallahu fiik. Apa artinya?
rumah dokter itu di belakang. Oke, barakallah. Nah, ya. Selesai ya untuk latihan yang pertama. Kita lanjut. Tersisa sekitar 6 menit lagi. Latihan yang kedua, ikra waktu. Apa artinya? Baik. Ar-raqmu al-awwal. Ar-raqmu al-awwal. Fadhal. هذا الولد واحد وذلك الولد محمد. أنا لقيني خالد لقيت محمد. Baik. Barakallahu fiik. Nah, ba'dahu Baik, mudarrisun khobar ya. Marfu, dhamma. Artinya? Iya. Laki-laki ini atau lelaki ini mudarrisun. Baik. Baik, barakallahu fi. Nah, itu pentingnya menghafal kosakata ya. Kalau sudah dihafal semuanya, maka sangat membantu untuk menerjemahkan setiap kalimat dalam pelajaran ini. Baik, silakan dilanjutkan. Diulangi. Hadzal kitabu jadidun. Hadza, apa artinya hadza? Baik. La. Bukan seperti itu. Hadzal kitabu jadidun. Buku ini baru. Ya, seperti itu ya. Baik, barakallahu fi. Itu berbeda ya. Hadzal kitabu jadidun dengan hadza kitabun jadidun. Bisa bedakan ya. Hadzal kitabu jadidun, buku ini baru. Kalau hadza kitabun jadidun, apa artinya? Ini buku yang baru. Hati-hati ya ketika menerjemahkan. Oh, terserah. Ya. Terserah ya. Antum mau pakai yang mana? Cuma hati-hati menerjemahkan dan penggunaan dalam ta'bir, dalam pengucapan muhaddatsah. Baik. Jadi kalau hadza kitabun jadidun, ini buku yang baru. Ini buku baru. Hadzal kitabu jadidun. Buku ini bisa ya?
Baik. Silakan dilanjutkan. هذه السيارة لعلي وتلك لخالد Baik, masya Allah, barakallah. ini Ali dan itu milik Khalid. Baik, barakallah fi. Ba'dahu. Baik, barakallah fi. Masya Allah. Ba'dahu. Hiya li Baik. Tarjim. Nah, liman hadis sa'atu. Baik. Hiya li Abbasin. Jadi bisa juga diartikan apa? Sesuai dengan yang ada di sini. Milik siapakah jam ini, jam tangan ini? Iya, milik Abbas. Maksudnya jam tangan itu milik Abbas. Baik. Ba'dahu. Kenapa baiti? Kenapa di kasrah? Diulangi. Baitu. Nah. Taib. Apa artinya? Taib. Ini perhatikan itu ya. Di situ diperhatikan mana alif lam, kemudian mana lam yang bermakna kepunyaan, kepemilikan. Taib. Jadi dibaca bagaimana? Ahadal baitu lit-tabibi. Apakah rumah ini milik dokter? La huwa lil mudarrisi. Tidak, ia milik mudarris, guru itu. Taib. Jadi perhatikan baik-baik ya. Insyaallah mudah. Antum jangan bingung ya. Makanya tadi diperhatikan kata setelah hada atau isim isyarah. Kalau dia nakirah, maka artinya lainnya. Kalau dia nakirah, maka diartikan ini yang diartikan lebih dulu. Isim isyarahnya diartikan lebih dulu. Tapi kalau setelah isim isyarah dia ma'rifah, maka isim yang ma'rifah itu yang diterjemahkan terlebih dulu. Bisa ya? Seperti tadi apa? Hadza kitabun jadidun. Ini buku baru. Mulai dari awal, ini buku baru. Tapi kalau hadzal kitabu jadidun, maka bukunya diterjemahkan dulu. Buku ini baru. Bisa ya? T. Supaya jangan keliru, jangan bingung ketika menerjemahkan. Tadi berapa orang Masya Allah sudah faham. Nah, sudah lancar menerjemahkan. Ikhwan sudah selesai ya. Akhwat dilanjutkan, kita selesaikan yang kedua ini, latihan yang kedua. Setelah itu kita tutup pertemuan ini. Silakan. Li ibnu atau libni? Libni atau libnu? Baik, libni.
Tadi sudah dijelaskan tadi ya. Setelah hadhihi, setelah isim isyarah kalau nakira, maka seperti tadi diterjemahkan isim isyarah yang diterjemahkan lebih dulu. Tapi kalau setelahnya ma'rifah, maka isim yang ma'rifah itu yang diterjemahkan lebih dulu sebelum isim isyarah. Darajah yang diterjemahkan terlebih dulu. Barakallahu fiik. Nah, seperti itu ya. Apakah sepeda ini milik putra muadzin? Nah, iya. Barakallahu fiik. Ba'daha. Min al-Iraq. Laisa min as-Sin. Di situ Irak ya. Baik. Kalau yang lain itu dari Cina ya, yang lain dari Cina. Iya, beda di situ. Silakan. Apa artinya? Baik, barakallahu fiik. Nah. Ba'daha. Baik. Barakallahu fiik. Apa? Di sini min Amerika. Di situ apa? Switzerland. Apa Switzerland? Swiss ya. Baik. Nah, silakan. Beda ya. Nah. Barakallahu fiik. Ba'daha yang terakhir. Masih ada? Silakan. Min ya. Di situ bukan alif lam Qamariyah bukan. Atau Syamsiyah bukan. Yang ini sama. Apa artinya? Asikin pisau. Pisau ya, pisau. Pisau. Iya. Almania itu Jerman ya. Almania itu Jerman. Dari mana? Inggris. Inglaterra itu Inggris ya. Ini aneh. Almania Jerman, Inglaterra atau Inglaterra Inggris. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Insyaallah latihan ketiga dan seterusnya kita lanjut pertemuan
berikutnya. Ada beberapa negara yang naik dia kan ini loh dia tapi dia negara yang dia masuk dia dari asal memang dari asalnya Iya. Jadi kita mengikuti orang Arab ya. Mereka kalau Jerman ya bilangnya begitu, Almania. Almania. Kalau Inggris, negeri Inggris apa? Inglaterra. Nah, itu lisan dari mereka. Yang kita ikut ya. Yang kita buat sendiri. Hey. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Kita bingung supaya cara mudah membedakan kalau itu badal sama dasar belum mulai gimana supaya kita salah pada asalnya. Oh iya. Kalau badal di situ, kalau di contoh yang ada itu kan sama-sama ma'rifah. Kalau mudhaf ilaih kan tidak ya. Kata yang pertama nakirah, kata yang kedua ma'rifah. Kalau dua-duanya itu kan yang tadi contohnya hadzal rajulu tajirun, itu kan dua-duanya apa? Ma'rifah. Hadza ma'rifah isim isyarah, itu dia ma'rifah. Ar-rajulu juga ma'rifah karena ada alif lamnya. Nah, jadi itu bisa dibedakan. Jangan dibaca apa? Hadza ar-rajuli. Baik. Jadi ar-rajulu dia pengganti ya, dia mengganti yang di apa? Hadza ini mubtada. Jadi dia tetap marfu, tetap dibaca apa? Dhamma, karena memang asalnya dia di dhamma. Mubtada itu asalnya dia di dhamma, di marfu. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau bentuknya mudhafun ilaih itu mudah sekali. Kata yang pertama itu nakirah, kemudian kata yang kedua apa? Ma'rifah. Nakirah dia diidofahkan, disandarkan ke ma'rifah. Itulah yang disebut dengan mudhafun ilaih. Dan yang namanya mudhaf itu tidak boleh ditanwin. Baik itu dalam keadaan marfu, mansub atau majrur. Dalam keadaan dia di dhamma, di fathah atau di kasrah. Tetap tidak boleh apa? Tanwin. Nah, kalau mudhafun ilaih itu dia selamanya di majrur, selamanya dia di kasrah atau pengganti dari kasrah. Itu mudhafun ilaih. Apakah dia ditanwin atau tidak? Itu dilihat. Kalau dia memakai alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Kalau tidak ada alif lamnya maka ditanwin. Seperti apa? Sayyaratu Hamidin misalnya. Mobilnya Hamidin, dia ditanwin. Tapi kalau sayyaratu tajiri ditanwin tidak? Tidak ditanwin at-tajiri. Kenapa? Karena di situ ada alif lam. Kalau sudah ada alif lam, kaidahnya kita sudah ketahui bersama, tidak boleh ditanwin. Baitun ditanwin, tapi kalau al-baitu maka tidak boleh ditanwin karena sudah ada alif lamnya. Masih ingat ini ya? Jadi kalau kata ditinjau dari ma'rifah dan nakirahnya itu dilihat dari situ. Kalau nakirah ditanwin, kalau ma'rifah kalau sudah dimasuki alif lam maka tidak boleh ditanwin. Ini kita sudah pelajari. Pelajaran ke berapa itu? Ketiga ya. Nah, baitun al-baitu, kitabun al-kitabu. Ingat ya. Sarirun as-sariru. Kemudian jar dan isim majrur. Fil baiti. Masih ingat ya? Yang tadinya dhamma kemudian di kasrah. Ini harus diingat kaidah-kaidah seperti itu. Alal maktabi fil baiti. Nah, karena kata itu didahului oleh apa? Huruf jar.
fi, ala. Sudah ada berapa yang kita pelajari huruf jar? Fi. Apa artinya fi? Ala, di atas. Ila, ke. Satu lagi, min, dari. Kemudian ada tambahan li, ya, li kholidin. Yang tadi yang sudah diingat. Nah, itu huruf jar. Kalau ama, kemudian apa lagi? Ada 3. Khalfa, tahta. Ini dzarful makan. Tapi fungsinya sama. Kata setelahnya majrur. Namun dia dihukumi sebagai apa? Mudhafun ilaih. Majrurnya itu karena dia disamakan dengan mudhafun ilaih. Itu dzarful makan. Ditambahkan satu lagi fauqa. Fauqa itu di atas. Beda dengan ala ya. Kalau ala, ini ala misalnya. Al-kitabu alal maktabi. Nah, buku ini bisa diartikan ini juga ya. Al-kitabu bukan itu saja. Ini juga bisa diartikan ini juga. Al-kitabu alal maktabi. Buku ini di atas meja. Menempel tidak? Menempel. Bagaimana penggunaan fauqa untuk membedakan? Lihat apa? Lampu. Al-misbahu fauqal bilati. Lampu itu di atas apa? Lantai. Dia menempel tidak? Jauh. Bisa dibedakannya antara ala dengan fauqa. Sama-sama di atas. Tapi bedanya seperti itu. Jadi hati-hati membuat kalimat ya. Jangan sampai antum bilang apa? Al-kitabu fauqal maktabi. Ini keliru. Wara itu di belakang. Sama dengan khalfa. Dia sama ya. Sama saja, sebenarnya sama bisa. Seperti pertanyaan memakai apakah itu bisa memakai a atau hal. Sama saja seperti itu. Nah, boleh pakai a, apakah, atau hal, apakah. Wara'a bisa memakai juga khalfa. Sama. Dia masuk pada apa? Dzarful makan. Baik, masih ada pertanyaan? Iya, mubtada. Khobar. Jiddan itu dia ada istilah khusus ya. Dia maf'ul, ada istilahnya. Ana lupa itu. Nah, jadi ada kata-kata tertentu dia langsung seperti itu bentuknya. Nah, seperti hasanan. Nah, thayyiban. Ya. Jiddan. Ada katsiran, ya. Dan itu memang ada asal-asalnya ada. Baik. Tapi ana dilupakan jiddan. Nah, itu sebagai apa di situ? Hampir sama dengan syukran. Itu dia asalnya dari apa? Ashkuru syukran. Nah. Masih ada? Sudah tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Usahakan kosakata dihafal ya. Nah, karena
semakin kita ke depan, semakin ke depan kita pelajari kitab ini banyak kosakata baru. Jadi tambahan kosakata baru. Kalau sebelumnya kita tidak atau belum hafal, ini menumpuk. Antum juga nanti ya terhalang untuk atau antum dapat kendala untuk bisa menerjemahkan, susah untuk menerjemahkan kalau tidak hafal. Jadi ditargetkan ya, targetkan. Pelajaran pertama itu ada berapa kosakata, targetkan, selesai. Kemudian pelajaran kedua ada berapa kosakata, terus seperti itu sampai selesai. Nah, sampai pelajaran ke berapa sekarang? Ke-8. Baik, untuk pelajaran yang ke-8 ini hanya berapa kosakata saja? 8 ya. Di halaman 46. Sudah dapat? Hanya 8 saja di situ ya. Al-Mustashfa apa artinya? Rumah sakit. Almania. Apa Almania? Jerman. Inglaterra. Inggris. Apa ini? Switzerland. Swiss ya. Asikinu. Apa asikin? Apa artinya? Pisau. Faransa. Perancis. Hamama. Kholfa. Baik. Ini yang dihafal ya. Nah, ini mudah dihafal insyaallah. Jadi ditargetkan, iya. Harus bersungguh-sungguh, ya. Korbankan waktu ya. Cobalah dipaksakan untuk dihafal. Nah, target. Suwisra. Oke. Suwisra. Oke, kita akhiri sampai di sini insyaallah. Jangan lupa kosakatanya, juga kosakata sebelumnya yang belum dihafal diusahakan untuk dihafal, karena itu sangat membantu untuk menerjemahkan setiap kalimat yang ada dalam kitab ini. Baik. Nakhtimu hadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.